Ternyata yang mereka klaim ini karena adanya beberapa desain yang ada kemiripannya dengan bentuk salib atau simbol salib. Dalam rangka merayakan Hari HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, semua rencana sudah direncanakan sebaik mungkin agar pada saat dalam pelaksanaan nanti atau pada hari H nanti semuanya berjalan dengan lancar. Namun, seperti biasanya, sebuah rencana yang sudah direncanakan untuk dilaksanakan masih ada saja kelompok yang menyetujuinya rencana tersebut, dan ada juga sekelompok yang tidak menyetujuinya. Oke, seperti pada saat ini dalam perencanaan perayaan Hari HUT Kemerdekaan Indonesia, ada juga beberapa kelompok yang tidak menyetujui atau mengklaim desain spanduk Hari HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari berita yang saya dapatkan, ternyata yang mereka klaim ini karena adanya beberapa desain yang ada kemiripannya dengan bentuk salib atau simbol salib. Nah, itu yang diklaim. Nah, seperti apa beritanya? Mari kita simak sama-sama. Nah, ini adalah orang-orang yang mengklaim tentang adanya desain HUT RI ke-75 yang ada kemiripannya dengan simbol salib. Oke, kita lihat bentuknya seperti apa. Ya, kita lihat cabut logo dan desain HUT RI ke-75 yang mirip salib. Oke, kita lihat beritanya, simbolnya seperti apa, gambarnya. Nah, ini adalah gambar spanduk atau baliho yang diklaim karena desainnya mirip dengan salib. Oke, kita lihat miripnya di mana ya. Nah, menurut mereka inilah yang mirip dengan salib ya. Ada garis di bawah dan ada garis lintang ya. Tapi menurut saya ini bukan salah satu simbol salib sih, karena masih ada ini satu kotak lagi, terus masih ada kotak ini lagi, nah terus masih ada kotak ini lagi. Jadi menurut saya ini bukan suatu simbol salib sih. Menurut saya ini adalah tulisan abstrak. Nah, ini juga kita bisa lihat ya, kalau seandainya dia adalah simbol salib, berarti dia nggak ada ini, 3 kotak ini nggak ada, dia cuma ini yang garis lintang ini ya, dia nggak ada garis ini. Oke, nah terus seperti apa beritanya, kita lihat sama-sama. Oke, berita yang saya dapatkan ya sekarang ini saya ambil dari Detik News. Oke, di sini ada juga diviralkan mirip salib. Ini makna desain dari spanduk HUT RI. Oke, kita lihat beritanya. Salah satu ormas di Solo memprotes desain spanduk HUT Kemerdekaan ke-75 RI karena disebut mirip simbol salib. Sejumlah pengguna media sosial juga menyuarakan hal serupa. Desain yang diprotes merupakan desain resmi yang dikeluarkan pemerintah pusat. Ali Mohtar Ngabalin dari kantor staf Presiden menegaskan desain tersebut bukanlah salib. Ormas tersebut sudah menyampaikan protesnya kepada Pemkot Solo beberapa waktu lalu. Spanduk tersebut terpasang di sejumlah titik di kota Solo. Sudah kami sampaikan kepada Pemkot Solo agar sebaiknya menggantikan desain spanduk tersebut dengan desain lainnya, kata perwakilan Ormas Endro Sudarsono kepada wartawan Senin 10 Agustus 2020. Oke. Nah, bukan cuma dari desain logo peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia, namun beberapa waktu lalu juga ada sempat memprotes tentang sebuah jalan yang desainnya mirip dengan simbol salib. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah jalan di mosaik Jalan Depan Balkot Solo disebut
mirip salib. Nah, ini gambarnya ya teman-teman ya. Ini kata mereka mirip salib, tapi menurut saya sih bukan salib sih ini. Kalau salib dia cuma segini ya desainnya. Jika segala sesuatu yang kalian klaim karena mirip dengan bentuk salib, ada juga saya tunjukkan ya. Nih, ini adalah gambar tiang listrik. Tiang listrik yang katanya mirip dengan salib. Oke, kita lihat. Ini ada apa nih gambarnya ini? Ini tiang menyerupai salib. Tolong di demo juga, mending gak usah pakai listrik ya. Jadi jika kalian mengklaim segala sesuatu yang ada miripnya dengan simbol salib, itu tiang listrik juga banyak yang mirip dengan tiang salib. Kenapa kalian nggak klaim? Nah, ini juga nih ada ya, ini dibuat di edit lagi ya. Waspada bahaya kristenisasi. Oke, kita bahas. Kita lihat ini ada tulisannya ini. Himbauan untuk stop menggunakan listrik di rumah Anda. Terbukti tiang listrik merupakan simbol salibis yang selama ini kita tidak sadari. Oke, jangan. Sekalian aja nggak usah pakai listrik, karena tuh tiang listriknya mirip sama salib. Ya, sini ada juga. Nah, ini adalah sebuah yang mirip, garis hitamnya ini mirip salib ya. Tapi ini kalau kita lihat ini adalah baju muslimin ya, kayak ini kan. Nah ini kan, ini adalah baju muslimin ya, yang kita lihat. Saya kadang berpikir seperti ini teman-teman. Kenapa pada waktu zaman dulu, pada masa di mana para pahlawan kita sedang berjuang untuk mempertahankan negara kita, mereka itu tidak pernah memandang dari sisi agama, mereka itu tidak pernah memandang dari sisi suku dan ras. Mereka berjuang sama-sama merebutkan kembali Indonesia agar tetap merdeka. Mereka tidak memandang, oh kamu dari suku ini, kamu dari agama ini, kamu dari suku ini. Mereka tidak pernah memandang hal seperti itu. Dan saya mulai membayangkan, seandainya cara penilaian masyarakat kita, cara penilaian warga negara Indonesia jika seperti ini, saya mulai membayangkan bagaimana jika orang-orang seperti ini dengan cara pandangan seperti ini, mereka hidup di masa perjuangan para pahlawan kita. Terus mereka masih memandang dari sisi agama, mereka masih memandang dari sisi ras, mereka masih memandang dari sisi suku. Sampai kapan Indonesia bisa merdeka? Sampai kapan Indonesia bisa merdeka? Jika pandangan kita, jika penilaian kita masih dari, oh kamu agama ini, kamu dari suku ini, kapan Indonesia merdeka? Para pahlawan kita tidak pernah memandang dari sisi itu. Mereka sama-sama berjuang, mereka saling merangkul, saling menopang untuk merebutkan Indonesia kembali dan berjuang untuk Indonesia tetap merdeka. Dan bagi saya, menurut saya adalah non-muslim, saya memeluk agama Kristen. Jadi kekristenan saya tidak terletak dengan simbol salib, tidak terletak dengan bangunan gereja. Kekristenan saya tidak terletak di situ. Tapi bagi saya, kekristenan saya itu bukan terletak karena salib dan gereja, tapi kekristenan saya itu terletak di hati saya, diri saya, jiwa saya. Percuma kalian, contohnya gini, percuma kalian kalung salib yang besar seperti kapal selam, tapi sifat, tingkah laku, perkataan kalian itu tidak menggambarkan diri kalian bagaimana kalian adalah orang Kristen. Bagi saya, kekristenan itu terletak pada sifat, perilaku, tingkah laku kita, perkataan kita yang menjadi berkat buat orang lain. Itulah kekristenan saya. Percuma kalian masuk gereja yang mewah, namun sifat, perilaku kalian, perkataan kalian seperti kebun binatang. Mohon maaf, karena kekristenan saya terletak di hati saya, pada diri saya, bukan terletak pada simbol salib ataupun pada bangunan gereja yang mewah
yang anggarannya itu sangat besar, sangat mahal, tidak terletak pada situ. Tapi sebagai orang Kristen, kekristenan kita itu terletak pada hati kita. Bagaimana kita menjadi berkat buat orang lain, bagaimana sifat perilaku kita, bagaimana tingkah laku kita, pembawaan kita kepada masyarakat, pada orang lain, agama lain, suku lain, ras lain. Kita tidak memandang, kita selalu membawakan kabar-kabar baik, kita selalu menunjukkan kebaikan buat orang lain. Itulah kekristenan. Jadi buat teman-teman, jangan terlalu cepat menilai segala sesuatu dengan cara pandangan kita. Ya mungkin sesuatu itu bukan bermaksud atau tidak bertujuan pada apa yang kita pikirkan, tapi punya maksud dan tujuan lain. Ya, oke. Sampai sini saja video saya. Jangan lupa subscribe, like, agar teman-teman selalu mendapatkan info video terbaru dari saya pada video viral selanjutnya. Oke.